Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul Jungle. Film ini menceritakan kisah nyata seorang pria bernama Yoshi yang tersesat di hutan Amazon pada tahun 1981. Langsung saja saksikan alur ceritanya. Berkisah awal tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Gilbert melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Jiwa petualang yang dimilikinya sangatlah dalam, dan hal itu pula yang membawanya untuk berpetualang ke tempat-tempat yang baru. Di perjalanan, dalam sebuah kapal, Yossi bertemu dengan Markus, seorang guru sekolah yang hampir saja ketinggalan. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama hingga akhirnya mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berkeliling pasar, Markus bertemu dengan teman lamanya, Kevin Girl, yang merupakan seorang pendaki dan fotografer. Diketahui Kevin adalah pendaki yang berhasil mendaki semua gunung yang ada di Amerika Selatan. Kemudian Yoshi berkenalan dengan seorang wanita dan mereka minum-minum di perkemahan dan tertidur. Keesokan harinya, Yoshi, Markus, dan Kevin pergi ke lapas sebuah kota di Bolivia dan mereka menyewa penginapan di sana. Ketika Yoshi sedang berjalan di pasar, Yoshi disapa oleh orang asing dari Austria yang bernama Carlo Picher. Lalu mereka mulai berbincang-bincang dan menceritakan pengalamannya. Carlo bercerita dia pernah bertemu suku pedalaman, mendulang emas, dan menikmati keindahan hutan Amazon. Hal itu dibuktikannya dengan menunjukkan fotonya saat berekspedisi. Carlo juga mengajak Yoshi untuk mencari suku Toromona, suku yang memiliki harta karun yang tersembunyi. Mendengar hal tersebut, Yoshi menjadi bersemangat. Ia mengajak Markus dan Kevin untuk bergabung. Mereka diminta hanya $50 per orang untuk bekal di perjalanan. Selanjutnya, mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Carl untuk dibawa pulang. Setelah menyiapkan perbekalan, kemudian mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Manidi, Amazon. Sesampai di tujuan, mereka memulai perjalanannya. Yoshi dan teman-temannya sangatlah bersemangat dengan hal yang akan mereka temui di sana. Malamnya mereka berkemah dan Carlo menceritakan suku primitif yang dulu ia temui. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Pada hari ketiga, Markus mulai kelelahan dan memperlambat gerak mereka. Lalu Markus berteriak memanggil Carlo. Hal itu membuat Kevin kesal dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa sapinya yang sangat besar. Akhirnya mereka menemukan Carlo dan sampai dengan di desa Asariamas. Penduduk Amazon di desa terpencil ini sangatlah ramah dan bersahaja. Carlo terlihat sudah sangat akrab di sana. Malamnya, mereka mencoba arak dan tembakau khas di desa itu. Esoknya, di hari keempat, Markus yang telah mengobati lukanya. Carlo dan Yoshi mendulang emas di sungai. Lalu mereka berjalan-jalan melintasi sungai dan menemukan sekumpulan kupu-kupu di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Perbekalan pun semakin menipis. Ketika itu, mereka melihat seekor monyet. Dan tiba-tiba, Carlo menembak monyet tersebut dan membakarnya. Carlo sangat menikmati memakan hasil perburuannya. Sedangkan Markus melihatnya saja sudah jijai. Keesokan harinya di hari kelima,
Kondisi Markus semakin lemah, yang menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Markus menyadari dan menyesal dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini. Namun, untuk kembali hal yang tidak mungkin sanggup untuk dilakukannya seorang diri. Di pagi harinya, mereka berdiskusi bagaimana caranya agar Markus bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk membuat rakit untuk mengarungi sungai. Awalnya, perjalanan mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan. Hingga akhirnya, Carlo tampak begitu cemas melihat arus sungai yang begitu deras. Karena emosi, kemudian Carlo meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Lalu Yosi mencari Carlo ke dalam hutan. Tiba-tiba Carlo menembak. Ternyata ada jaguar yang mengintai mereka. Akhirnya, karena Carlo dan Kevin tidak sepemikiran, mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carlo dan Markus berjalan menyusuri hutan, sedangkan Kevin dan Yosi mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Carlo berpesan kepada mereka agar tidak mengarungi Malposo San Pedro. Itu adalah jeram deras yang diapit dua batu besar dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi jeram itu. Mereka berpisah hari itu. Yosi dan Kevin menyusuri sungai, sementara Carlo dan Markus masuk kembali ke dalam hutan. Dan ini adalah momen yang tak bisa dilupakan Yosi dan Kevin, karena Markus dan Carlo tak pernah keluar dari hutan. Dan hingga saat ini mereka berdua tak pernah ditemukan. Lalu sampailah mereka ke Malposo San Pedro. Seperti yang dikatakan Carlo sebelumnya, arusnya terlalu deras hingga mereka kesulitan untuk mengendalikan rakit. Kevin berenang ke pinggir sungai, lalu mencoba menyelamatkan Yosi yang sedang terjebak di tengah sungai. Namun karena derasnya air, Yosi pun hanyut bersama rakitnya yang hancur berantakan. Beruntungnya, ia tersangkut di batu dan berhasil keluar dari arus. Ia mencoba mencari dan memanggil-manggil Kevin, namun tidak ada yang menjawabnya. Hingga sore hari, ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yosi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat kondisi yang sudah lelah dengan perut yang lapar, akhirnya Yosi menemukan buah-buahan, tapi tiba-tiba ada seekor ular. Yosi akhirnya berhasil membunuh ular itu. Malamnya, Yosi tidur di bawah pohon beralaskan daun. Lalu ia bermimpi berada di sebuah restoran. Namun tiba-tiba ada seekor macan yang ingin menyerangnya. Ia pun berhasil mengusirnya. Di pagi harinya, Yosi melanjutkan perjalanan. Seketika ia menyadari ada sesuatu yang bergerak di benjolan dahinya. Tiba malam harinya saat beristirahat, ia melihat Markus. Namun saat ia menyalakan sentar, Markus menghilang. Lalu ia mendengar sesuatu yang bergerak di semak-semak. Dia melihat macan yang mengintainya. Ia pun menyalakan api dengan gas tabung untuk mengusir macan itu. Keesokan harinya, Yosi yang merasa tak nyaman mengoperasi dahinya. Dan ternyata di dalam dahinya berisi seekor lintah. Yosi pun kembali melanjutkan perjalanan. Dia menemukan bekas tebasan pohon. Dan di depannya terlihat dua butir telur yang hampir menetas. Karena kehabisan bekal dan sangat kelaparan, ia pun memakan telur itu mentah-mentah. Gila, jijai banget gue. Yosi juga menemukan bekas perumahan tradisional. Dan yang tersisa hanya bangunan dengan dedaunan kering. Yosi pun membuka petanya. Ia juga melihat keadaan kakinya yang penuh dengan luka. Namun ia tak punya pilihan selain terus berjalan.
Karena teringat perkataan Carlo, Yosi memutuskan untuk ke tepi sungai agar tidak tersesat, sedangkan di tempat lain, ternyata Kevin masih hidup dan diselamatkan penduduk lokal yang kemudian membawanya ke daerah Rubena Baku, tempat yang berjarak 193 kilometer dari tempat ia ditemukan. Lalu Kevin mendatangi pihak yang berwenang untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Yosi yang mendengar suara pesawat memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya. Namun Kevin tak melihatnya karena pesawat terbang terlalu tinggi. Karena tak berhasil menemukan Yosi dari pesawat, akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yosi. Awalnya nelayan menolak karena mendengar Yosi sudah hilang lebih dari 2 minggu. Namun Kevin meyakinkan nelayan itu hingga ia ingin membeli perahu miliknya. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Di sini, Yosi terlihat sudah mulai kehilangan harapan karena kesempatan untuk diselamatkan pesawat sudah gagal. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tangisan. Ia pun menghampirinya dan terlihat seorang wanita setempat yang sedang ketakutan ketika melihat Yosi. Akhirnya, mereka berteman tanpa mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur, ia menyentuh wanita itu untuk memastikan wanita itu nyata. Keesokan harinya mereka mulai berjalan ke daerah Rubena Baku. Yosi sudah tampak kesusahan untuk berjalan hingga ia menggunakan sebuah tongkat. Lalu mereka mulai tak sepaham dan terjadi pertengkaran. Yosi yang mulai depresi karena tak kunjung keluar dari hutan. Malamnya mereka pun tidur berdua. Yosi mencoba menenangkan wanita itu dengan mengelusnya. Tiba-tiba wanita itu menghilang. Anjim, serem banget, makhluk halus kali ya. Keesokan harinya, ia mulai berjalan dan mulai sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Naasnya, saat melewati hutan, ia terjebak di lumpur hidup dan badannya mulai terhisap sampai ia kelelahan. Ia melihat daun, kemudian perlahan menariknya sampai ia bisa keluar dari lumpur tersebut. Yosi sudah sangat lelah dan kelaparan. Ia ingin menyerah, namun tiba-tiba ia mendengar bisikan kecil yang menyuruhnya ke tepi sungai agar bisa ditemukan. Yosi merangkak menuju pohon yang dipenuhi semut api. Lalu ia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon itu agar semut menggigitnya. Karena mungkin ia berpikir dengan rasa sakit, ia mendapat sedikit tenaga. Hal itu membuat dia berjalan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai. Namun sesampai di sana, ia tak menemukan apapun. Malam harinya ia hanya dihampiri seekor kura-kura. Ia pun berbicara dengan kura-kura untuk memotivasi dirinya sendiri. Ia pun pasrah dengan keadaannya saat itu. Harapan untuk diselamatkan sudah tak ada lagi. Ia hanya menunggu ajal menjemputnya. Keesokan harinya, terlihat Kevin yang masih terus mencari. Karena arus perjalanan di depan mata yang sangat deras, mereka pun menepi. Mereka yang melihat keadaan tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya memutuskan berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yosi terbangun dan melihat Kevin di depannya. Dia pun merangkak karena sudah tak sanggup untuk berteriak. Akan tetapi, tiba-tiba saja Kevin menoleh dan melihatnya. Kevin pun bergegas kembali dan memeluknya. Terlihat Yosi yang sudah sangat lemah dan tak sanggup berjalan lagi. Akhirnya Kevin membawanya ke daerah Rubena Baku. Penduduk setempat mengucapkan selamat karena telah berhasil selamat dari hutan yang terlihat mustahil. Setelah kondisinya membaik, Kevin dan Yosi kembali ke penginapannya di lapas. Mereka menunggu Carlo dan juga Markus berhari-hari, namun tak ada kabar dan tak kunjung kembali hingga sekarang tak diketahui keberadaan mereka.
Yosi dan Markus menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Cerita pun selesai. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.